Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Ibu. Silakan duduk, Ibu. Ya, terima kasih, Dok. Nama saya diperintahkan yang bertugas pada pagi hari ini. Kalau boleh saya tahu, Ibu ada keluhan apa atau ada permasalahan apa yang bisa saya bantu? Ibu, di sini nama anak saya Tini. Saya Ibu Tini. Ibu di sini anak saya tuh sering nangis, rewel, terus ASI saya kurang. Terus 2 hari ini anak saya mencret, BAB-nya cair. Terus BAB-nya tuh 6 sampai 7 kali dalam sehari, Dok. Maaf ya, Bu. Keluhannya anaknya kalau boleh saya tahu, anaknya namanya siapa, Bu? Kenapa, Bu? Nama anaknya kalau boleh saya tahu siapa? Oh, nama anak saya, Dok. Tini namanya. Usianya tuh 1 bulan 25 hari. Terus Ya. pertama itu saya melahirkan di rumah sakit, Dok, melahirkan normal. Beratnya tuh 3 kilo. Terus panjangnya kayaknya kira-kira 50 cm kalau nggak salah sih, Dok. Terus pada saat usia 1 bulan dia kan imunisasi. Berat badannya berkurang. Beratnya cuma 2.950 kilo, Dok. Dan sekarang berkurang lagi. Cuman 2.900 gram, Dok. Ini anaknya namanya anak ini ya. Iya, Dok. Saya ulang ya, Bu. Anak ini usia 1 bulan 25 hari ya. Dengan panjang Iya, Dok. badannya 50 cm, saat ini berat badannya 2.900 gram. Terus Ya. anaknya nangis, rewel, terus ada mencret juga ya 2 hari yang lalu ya. Iya, Dok. Kalau boleh saya tahu, Ibu, ini anaknya masih ASI? Ya, dari awal saya melahirkan dari rumah sakit, saya kasih ASI. Pulang ke rumah pun saya kasih ASI, Dok. Tapi karena anak saya sering nangis, jadi saya pikir ASI saya kayaknya kurang. Terus sejak 1 minggu yang lalu, saya kasih susu formula, Dok. Tapi saya masih kasih dengan ASI. Terus, tapi ASI saya tuh saya kurangi. Siangnya cuman saya kasih 3 kali sehari. Terus malamnya juga 3 kali sehari. Terus kalau susu formulanya saya kasih siang hari aja, Dok. 3 kali 300 mili atau 1 takar susu formula. Tapi semenjak mencret saya kurangi lagi, Dok, susu formulanya. Susunya saya encerkan terus hanya 1/2 takar dari 30 mili, Dok. Terus saya pakaikan botol untuk susu formulanya. Jadi, ASINya tetap diberikan ya, Bu ya, berarti. Tapi 1 minggu yang lalu sempat Ibu kasih susu formula ya. Iya, Bu. Sebelumnya berarti apakah diarenya ini sebelum Ibu beri susu formula atau diarenya sudah muncul setelah pemberian susu formula baru muncul diare atau sebelumnya sudah diare sebelum dikasih susu formula, Ibu? Hmm, Sebelumnya nggak diare, Dok. Pas 2 harinya diare. Kan saya kasih susu formula tuh seminggu yang lalu, Dok. Pas diarenya tuh 2 hari yang lalu. Berarti sebelum diare sudah diberikan susu formula terlebih dahulu ya, Bu ya, baru muncul Iya, Dok. diarenya ya. Iya, Dok. Biasanya Ibu sudah pernah waktu di rumah sakit, waktu setelah lahiran, atau pernah dikasih ini edukasi tentang pemberian ASI, tentang cara pemberian ASINya? Nggak ada sama sekali, Dok. Waktu hamil pun saya nggak dapat edukasi tentang pemberian ASI, bagaimana ASI itu bermanfaat bagi bayi, bagaimana cara meningkatkan produksi ASI, nggak pernah sama sekali, Dok. Saya ringkas dulu ya Bu, dari yang Ibu sebutkan, yang Ibu ceritakan pada saya ya. Baik, dari berat badan anak ini berusia 1 bulan 25 hari dengan berat badan 2.900 gram, panjang badannya Ya, Dok. 50 cm, ini masih termasuk golongan gizi buruk. Kemudian Ya, ada Dok. keluhan anaknya rewel, gampang mudah menangis, saat ini sering nangis, terus ada diare juga 2 hari. Ya, terus Ya, Dok. kekhawatiran dari ibu sendiri
kan kalau anaknya menangis karena rewel, karena susunya kurang diberikan ya. Iya dok. Terus sempat sebelum diare sempat dikasih susu formula selama satu Iya, pakar ya. Terus iya dok. konsumsi asinya itu pagi atau siang harinya 3 kali, malamnya 3 kali ya. Iya dok. Itu kita jelaskan terlebih dahulu. Jadi anak kondisi anak ibu ini masih tergolongan gizi buruk. Terus kemudian seharusnya pada usia 1 bulan itu cukup pemberian ASI eksklusif aja. ASI eksklusif itu pemberian ASI yang hanya ASI aja yang diberikan selama usia anaknya 6 bulan. Setelah usia 6 bulan boleh ibu kasih makanan tambahan atau boleh juga dikasih ibu boleh kasih susunya. Cuman untuk kondisi anak ibu saat ini yang baik cukup dikasih ASI eksklusif aja. Kemudian Iya dok. kenapa sih Bu saya bilang cukup beri ASI aja? Karena manfaat dari ASI sendiri itu sebagai antibodi untuk anaknya, sebagai nutrisi yang cukup untuk anaknya. Jadi ASI dari ibu sendiri itu sudah mencukupi untuk anaknya sendiri. Terus kemudian anaknya menangis dan rewel. Sebenarnya menangis dan rewel itu bukan salah satu mungkin tandanya bisa jadi keadaan misalkan ibu anaknya pakai popok, mungkin popoknya sudah penuh, anaknya jadi gerah atau merasa nggak nyaman di popoknya, jadi anaknya mau nangis atau bisa juga karena memang pemberian nasinya yang kurang. Karena di sini ibu tadi jelasin ke saya kalau pemberiannya 3 kali di pagi hari, 3 kali di malam hari. ASI yang bagus, yang baik itu kalau pemberian ASInya itu minimal diberikannya 8 kali. Nah, lebih bagus kalau misalkan diberikan lebih dari 8 kali, tidak apa-apa, itu boleh. Justru lebih bagus atau sesuai keinginan bayinya. Terus kemudian untuk yang terus kedua, selain karena kekurangan ASI atau popok yang kurang, bisa jadi anaknya butuh perhatian. Jadi ada sebagian bayi yang mintanya digendong atau mintanya disayang. Biasanya kayak gitu. Ya. Jadi jangan khawatir, jangan merasa kalau anaknya menangis atau rewel karena susu yang ibu berikan atau ASI yang ibu berikan kurang. Tidak semua masalah anak menangis dan rewel itu hanya karena kekurangan pemberian ASI ya, Bu ya. Iya dok. Dok, di sini kan ASI saya kan agak-agak kurang dok. Saya mau bertanya, apa yang bisa saya konsumsi sehingga meningkatkan produksi ASI saya semakin meningkat? Menjelaskan juga untuk yang bagaimana meningkatkan produksi ASI-nya. Jadi Ya dok. kalau untuk meningkatkan produksi ASI, ibu sesering mungkin untuk menyusui adiknya, menyusui anaknya. Ada menyusui sering mungkin itu produksi ASI akan semakin banyak mungkin berproduksi ya. Ya dok. Itu tata cara menyusuinya harus benar. Terus terus yang ketiga biasakan untuk bahagia, merasa bahagia, jangan merasa stres atau banyak pikiran, itu juga mempengaruhi terjadinya produksi ASI. Oh, iya dok. Ini sudah paham Ibu? Sudah dok, sudah paham. Oke. Tadi Ibu bilang tata cara menyusunya Ibu belum diajarin ya? Belum dok, belum sama sekali. Saya ada brosur, mungkin bisa dilihat Ibu. Ya, ya dok. Oh iya dok. Ini tata cara untuk menyusui dengan baik. Pastikan dulu posisi ibu nyaman buat ibunya dalam menyusui. Ibu bisa duduk, tapi kasih bantalan di belakang sama ibunya. Bisa juga sambil berbaring, maksudnya senderan di tempat tidur. Anaknya boleh dikasih bantalan atau ganjalan berupa bantal atau kain.
Nah, posisi yang benar itu yang seperti ini ya, Ibu. Oh iya, Dok. Tidak seperti yang seperti ini ya. Ini salah ya. Ya, Dok. Ini posisi yang tidak Ya, nyaman Dok. adiknya. Ya, Dok. Cara sebelumnya, sebelum untuk menyusui itu, Ibu pastikan dulu cuci tangan dengan bersih, dengan kondisi tangan sudah bersih. Kemudian baru asinya dipencet sedikit dulu di payudaranya. Pastikan untuk asinya keluar. Terus kemudian oleskan di bagian puting susunya. Kemudian posisikan dulu anaknya. Kondisi tangannya harus seperti ini ya Ibu. Misalkan ini bayinya ya. Pastikan tontongan tangan yang nanti berada di pantat atau salah kaki anaknya. Yang nanti di Oh atas iya, Dok. tidak hanya kepala dan leher, tapi badannya. Oke. Nah, tangan yang satunya itu memegang daerah payudara ibu. Ya. Pastikan anaknya berada di posisi lurus menghadap ibu. Jadi posisi seperti ini, misalkan ini kepalanya, kepalanya menghadap ke sini. Posisinya harus tegak lurus. Nah, pastikan wajah atau mulut bayinya itu menyentuh daerah payudara ibu. Nah, cukup ibu jangan dipaksakan. Jadi cukup kenalin aja puting susu ibu ke mulut bayi sampai mulut bayinya mau membuka sendiri. Sampai dia membuka dengan lebar. Kalau dia sudah lebar, sudah masuk, dan bagian yang hitam-hitam itu, bagian hitam atau sebut areola, itu tertutupi dengan mulut bayi, berarti kondisinya sudah bagus, sudah baik posisinya. Terus perhatikan waktu anaknya menyusui. Kalau anaknya menyusui teratur, dalam, kemudian ada fase istirahatnya, itu kondisi yang menyusui yang secara efektif. Terus dengarkan seperti dia menelan ASI. Kalau sudah ada menelan ASI, berarti posisi menyusuinya sudah bagus, sudah benar, sudah efektif. Tetapi kalau misalkan pada saat tidak efektif, tidak merasa tidak satu, tidak dalam, coba diulangi lagi posisinya yang benar. Ya. Oh ya, ya Dok. Terima kasih, Dok. Nah, kemudian saya ajarin juga untuk teknik melepas hisapan bayi supaya tidak ada payudara yang lecet atau terluka saat anak sudah lepas ASI biasanya, apalagi anak-anak yang sudah muncul gusi ya. Jadi nanti misalkan sudah 10 menit, oh ya, saya tambahin juga, kalau misalkan mau memindahkan menyusui dari payudara kanan ke kiri, itu tunggu 10 menit atau kondisi payudara ibu merasa kosong. Baru ibu lepas, ibu ganti ke payudara yang lain ya. Teknik cara untuk melepas isapan bayi itu dengan cara masukkan jari kelingking ibu yang bersih ke sudut mulut bayi. Contohnya ini sudut bayinya ditempelkan seperti ini ya. Kemudian menekan dagu bayi ke bawah, terus kemudian dengan menutup lubang hidung, boleh diginiin aja. Jadi anaknya nanti otomatis mulutnya akan membuka sehingga otomatis ibunya bayinya lepas dari payudara. Nah, itu mencegah supaya tidak lecet atau tidak luka pada payudara ibu. Nah, setelah setelah anaknya minum ASI, boleh ibu lakukan seperti ini. Jadi sandarkan bayi di pundak ibu, tegakkan punggungnya dengan pelan sampai bayinya bersendawa. Di kondisi supaya sampai sini ibu sudah paham yang saya jelaskan atau kurang paham? Sudah paham, Dok. Sudah paham ya Bu ya tentang ASI, tentang perlindungan bayinya ya. Ya, Dok. Kalau begitu nanti di rumah kita ketemu lagi untuk pertemuan yang selanjutnya 1 minggu lagi ya. Kita lihat apakah berat badan bayi sudah mulai naik, terus apakah sudah benar cara memberi asinya. Jadi kita lihat perkembangan bayinya 1 minggu lagi ya Bu ya. Oke, Dok. Terima kasih, Dok. Permisi.